Dan ihsan dalam ibadah itu tingkatan lebih daripada iman, lebih daripada Islam. Paling tinggi. Apa itu ihsan kalau beribadah dikategorikan kepada Allah? Ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan selalu diawasi oleh Allah, seakan-akan selalu ditengok oleh Allah. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan ke orang tua, membalas budinya lebih daripada semestinya. Ihsan kepada Allah adalah beribadah seakan-akan selalu diintip oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, surat Al-Infitar ayat 10 dan 11. Sesungguhnya kalian ada malaikat yang menjaga dan meneliti, mengawasi perbuatan kalian. Siapa itu? Kiraman katibin, malaikat yang selalu dimuliakan oleh Allah, katibin, dan yang selalu mencatat amalmu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Setiap hari kita diawasi tidak hanya oleh Allah, tapi diawasi oleh malaikat. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan tauhid ihsan ini, keyakinan ihsan dalam hati ini? Bapak Ibu bisa ditengok di berbagai mall, pasar, ketika ada seseorang yang berbuat jahat, misalkan datang ke supermarket, tiba-tiba di luar ada bacaan, Anda diawasi CCTV. Besar tulisannya. Pak Ustadz, kata yang punya market, sejak saya pasang tulisan ini, Anda diawasi TV, tidak ada helm-helm yang hilang Pak Ustadz. Padahal CCTV-nya belum dipasang, malingnya aja goblok. Takut dia. Sejak ada tulisan Anda diawasi CCTV, tak ada helm yang hilang Pak Ustadz, kata yang punya warung, yang punya market. Padahal CCTV belum. Artinya apa? Maling, orang siapapun saja kalau sudah tahu ada CCTV, malu dia berbuat, takut dia berbuat jahat. Sementara kita sendiri lebih daripada CCTV yang mengintip kita, Allah langsung, malaikat langsung. Tapi kenapa orang masih banyak berbuat jahat, berbuat maksiat? Makanya Bapak Ibu, kalau ingin menguji ikhlas tidaknya kita beribadah, uji ketika kita sendirian. Kalau kita sholat di rumah, banyak sholatnya, sujudnya lama, berarti itu adalah ikhlas, berarti kita sudah ihsan. Kadang ada orang beribadah karena banyak orang nengok, dilamain dia. Karena banyak orang tengok, oh ini ada ulama, ini ada ustadz di belakang, aku ngaji lah banyak-banyak. Tapi ketika sendirian di rumah, jangankan mau baca Al-Quran, sholat sunat susah. Berarti untuk mengukur riya, untuk mengukur ikhlas beribadah, untuk mengukur apakah ada ihsan dalam diri kita, tes kita sendiri ketika kita sendirian, dimanapun itu berada. Apakah kita mampu untuk menahan tangan kita untuk menengok hal-hal yang tidak disukai oleh Allah di HP? Apakah bisa kita menahan untuk tidak menengok mata kita orang-orang yang buka aurat di HP? Maka uji kita sendiri. Jangan mengukur ke orang, mengukur diri sendiri. Apakah saya ikhlas beribadah? Apakah saya sudah bisa melakukan ihsan? Apakah saya takut dengan Allah? Takut dengan Allah tidak diukur dengan banyaknya sholat, tapi ketika kita sendirian di hotel, di toilet, di kamar, sendirian, apakah kita mampu untuk bisa melakukan ihsan, merasa diawasi oleh Allah? Dan sudah jelas di Al-Quran tadi disampaikan Al-Infitar, kita setiap gerak-gerik langkah kita itu diawasi oleh malaikat. Maka ihsan dalam beribadah adalah sesungguhnya kita merasakan kita diawasi oleh Allah. Kalaulah memang kita tak bisa nampak Allah, karena manusia tak mungkin bisa nampak Allah. Yang nampak Allah nanti di surga itu pun tergantung amal kita. Kalau amal kita baik, amal kita tinggi, insya Allah tidak hanya setiap minggu, tapi mungkin setiap hari kita melihat Allah. Maka ihsan ini adalah ketika kita beribadah seakan-akan diawasi Allah. Kalau kita tak melihat Allah, maka yakinkan dalam hati bahwa kita yakin akan diawasi dan selalu diawasi oleh Allah.